Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak serta rekan-rekan kelas 2A. Pada mata kuliah Psikologi Anak kali ini, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai perkembangan kognitif pada anak. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Mungkin boleh teman-teman memperkenalkan dirinya masing-masing dari Jenny. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dini Hardianti dengan 3 digit NIM terakhir 032. Boleh dilanjut. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Gini Rosdianti dengan NIM akhir 006. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kurniawati, 3 digit NIM terakhir 010. Izin memperkenalkan diri, nama saya Givana Firial dengan 3 digit NIM akhir 027. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarana Sarvina Rodiani dengan 3 digit NIM terakhir 028. Baik, yang terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Fadil Harmain dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini kami sebagai anggota dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai perkembangan kognitif pada anak, yang mana pada materi ini terdapat beberapa submateri. Yang pertama mengenai pengertian kognitif, yang kedua mengenai pengertian perkembangan kognitif, yang ketiga mengenai pengertian perkembangan kognitif anak, lalu selanjutnya adalah teori Piaget, lalu ada proses kognitif menurut teori Piaget, lalu ada tahap perkembangan kognitif, selanjutnya juga ada teori mengenai Vygotsky, dan yang terakhir adalah evaluasi dari teori Vygotsky. Bisa dilanjutkan pemaparan presentasi materi oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, yang pertama ada pengertian kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Lalu ada pengertian dari perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Boleh di next? Lalu ada pengertian perkembangan kognitif pada anak. Menurut Piaget, kognitif adalah bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Boleh next? Selanjutnya ada teori kognitif Piaget. Bagi Piaget, observasi mencerminkan perubahan penting dalam perkembangan kognitif bayi. Ia berkeyakinan bahwa bayi melalui 6 subtahap dalam kemajuan mereka selama periode kurang dari 2 tahun yang singkat. Mulai sejak perilaku menghisap jempol yang dilakukan oleh Lauren hingga kepada pemecahan masalah yang dilakukan oleh Jack Quillin. Teori Piaget adalah sebuah kisah yang menyeluruh dan umum bagaimana biologi dan pengalaman membentuk perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa fisik kita memiliki struktur yang memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan dunia. Piaget berfokus bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri. Informasi dari lingkungan itu tidak hanya sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka. Piaget juga mencoba menemukan bagaimana anak-anak dalam usia yang berbeda-beda berpikir mengenai dunia dan seberapa sistematisnya perubahan yang berlangsung dalam pikiran mereka tersebut. Boleh di next? Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Materi yang selanjutnya adalah proses kognitif Piaget. Yang pertama itu ada skema. Menurut Piaget, ketika seorang bayi mencoba membangun pemahamannya mengenai dunia, maka otak mereka yang berkembang menciptakan skema, yakni berbagai tindakan atau representasi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Skema bayi dibangun dengan tindakan-tindakan sederhana yang dapat ditampilkan terhadap objek-objek seperti menghisap, melihat, dan menggenggam. Anak yang lebih tua memiliki skema-skema yang mencakup berbagai strategi dan rencana untuk memecahkan masalah. Yang kedua ada asimilasi dan akomodasi. Untuk menjelaskan mengenai bagaimana anak-anak menggunakan dan mengadaptasikan skema-skemanya,
Asimilasi terjadi ketika anak-anak menggunakan skema-skema yang telah dimilikinya untuk menangani informasi atau pengalaman baru. Sedangkan akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema-skema agar sesuai untuk mengolah informasi dan pemahaman baru. Yang ketiga ada organisasi. Menurut Piaget, untuk dapat memahami dunianya, anak-anak berusaha mengorganisasikan pengalamannya secara kognitif. Yang dimaksud dengan organisasi adalah pengelompokan perilaku-perilaku dan pemikiran-pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem yang tingkatannya lebih tinggi. Dan yang keempat ada ekuilibrasi dan tahap-tahap perkembangan. Menurut Piaget, anak-anak secara terus-menerus melakukan asimilasi dan akomodasi dalam usahanya pencapaian keseimbangan. Dalam diri anak terjadi peralihan antara kondisi kognitif yang seimbang dan tidak seimbang. Seiring dengan berlangsungnya proses asimilasi dan akomodasi, untuk menghasilkan perubahan kognisi, ekuilibrasi adalah istilah yang digunakan Piaget untuk merujuk pada mekanisme peralihan anak-anak dari satu tahap ke tahap berikutnya. Sedangkan kognisi yang terdapat dalam suatu tahap secara kualitatif berbeda dengan tahap lainnya. Jadi, cara anak bernalar di suatu tahap akan berbeda dengan tahap lainnya. Next. Selanjutnya ada tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, ada tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Dan yang keempat, ada operasional formal yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Next. Yang selanjutnya ada tahap sensori motor yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Tahap ini disebut tahap sensori motor oleh Piaget. Pada tahap ini, intelijensi anak lebih didasarkan pada tindakan indrawi anak terhadap lingkungannya, seperti melihat, meraba, menjamah, mendengar, membau, dan lain-lain. Pada tahap ini, anak belum dapat berbicara dengan bahasa. Anak belum mempunyai bahasa simbol untuk mengungkapkan adanya suatu benda yang tidak berada di dekatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tahapan praoperasional, yaitu pada usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahapan ini, yang berlangsung pada usia antara 2 hingga 7 tahun, merupakan tahapan kedua menurut Piaget. Tahapan pertama adalah tahapan sensori motorik, yaitu tahap di mana seorang bayi mengembangkan kemampuan mengorganisasi dan mengkoordinasi berbagai sensasi dan persepsi dengan gerakan dan tindakan. Ada setidaknya 2 subtahapan dalam tahapan ini, yaitu subtahapan yang pertama adalah tahapan fungsi simbolik, dan subtahapan yang kedua adalah subtahapan berpikir secara intuitif. Selanjutnya adalah pembatasan dan keterbatasan pemikiran praoperasional. Salah satu keterbatasan pemikiran praoperasional adalah pemusatan atau bisa disebut dengan centration, yakni memusatkan atensi pada sebuah karakteristik, sehingga mengesampingkan karakteristik lainnya. Pemusatan adalah gejala yang paling jelas muncul pada anak-anak, terutama pada anak kecil yang belum memiliki konservasi, yakni sebuah kesadaran bahwa mengubah suatu objek atau suatu substansi tidak mengubah properti dasarnya. Dalam teori Piaget ini, kegagalan dalam tugas konservasi cairan merupakan suatu indikasi bahwa anak-anak berada di tahap praoperasional. Dalam perkembangan kognitif, kegagalan itu menunjukkan bahwa tidak hanya anak belum mengembangkan pemusatannya, namun juga belum mampu memahami aksi yang secara mental terbalik. Lalu ada tahap operasional konkret, yaitu antara usia 7 hingga 11 tahun. Teori perkembangan kognitif Piaget ini menjelaskan jika menurut Piaget bahwa tahap operasional konkret ini berlangsung pada usia sekitar 7 hingga 11 tahun, di mana pada tahapan ini anak dapat melakukan operasi konkret, seperti yang pertama, bernalar secara logis, sejauh penalaran tersebut dapat diaplikasikan pada contoh-contoh yang spesifik atau konkret. Lalu yang kedua adalah kemampuan mengklasifikasi atau membagi benda-benda ke dalam perangkat-perangkat atau subperangkat yang berbeda,
dan memperhitungkan keterkaitannya. Dan yang terakhir, yaitu melakukan seriation, yaitu mengurutkan secara seri, yakni kemampuan untuk mengurutkan sebuah stimuli menurut satu dimensi kuantitatif, misalnya dalam bentuk panjang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada teori neo-Piaget. Teori ini merupakan revisi dari Piaget sendiri. Neo-Piaget ini menyatakan bahwa pada teori Piaget sudah benar, namun perlu direvisi kembali, di mana para ahli neo-Piaget ini tuh lebih menekankan bagaimana anak-anak menggunakan atensi, memori, dan strategi untuk memproses informasi. Untuk pemrosesan informasi ini menelaah bagaimana cara mereka menangani informasi selama masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Adapun perubahan-perubahan lain dalam pemrosesan informasi selama masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ini mencakup satu, memori, pemikiran, metakognisi, dan inteligensi. Untuk memori sendiri ada yang namanya memori jangka panjang dan pendek. Untuk memori jangka pendek ini setelah berusia 7 tahun peningkatan ini tidak berlangsung banyak. Sedangkan untuk memori jangka panjang meningkat seiring bertambahnya usia di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Untuk pemikiran sendiri ada 3 aspek penting dari berpikir, yakni mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan ilmiah. Nah, pada anak-anak di masa pertengahan dan akhir ini sudah mulai mencoba untuk berpikir kritis, lalu kreatif, seperti mereka mulai bisa menentukan solusi-solusi yang tidak biasa, bahkan tidak terbayangkan oleh orang dewasa. Lalu untuk berpikir ilmiah, di mana anak-anak pada usia ini sudah memikirkan pertanyaan yang fundamental, seperti mengenai realitas dan mencari jawaban terhadap persoalan yang sering kali tampak sederhana, seperti mengapa langit berwarna biru, terus kenapa pelangi bisa muncul. Lalu untuk metakognisi sendiri, yakni kesadaran seorang akan proses berpikirnya sendiri. Adapun beberapa contoh pengetahuan umum mengenai memori yang biasanya anak-anak di usia ini tuh sudah mengetahui hal tersebut, itu seperti mereka mengetahui bahwa daftar yang lebih pendek akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan daftar yang lebih panjang. Juga mereka bisa mengetahui bahwa tes pengenalan lebih mudah dibandingkan dengan tes mengingat kembali. Adapun keterbatasan metamemori anak atau keterbatasan pengetahuan anak mengenai memori yang ia punya adalah ia belum memahami bahwa item-item yang saling berkaitan itu lebih mudah untuk diingat dibandingkan dengan item-item yang tidak berkaitan sama sekali. Lalu untuk inteligensi sendiri merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah serta beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Menurut teori Robert J. Sternberg ini mengembangkan bahwa ada teori triarki inteligensi yang mengatakan bahwa inteligensi itu ada 3, yakni inteligensi analitik yang merujuk pada kemampuan menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan membedakan. Lalu ada inteligensi kreatif yang terdiri dari kemampuan berkreasi, merancang, menemukan, memulai suatu, dan membayangkan. Lalu ada inteligensi praktis, di mana inteligensi ini mencakup kemampuan menggunakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, dan menerapkan gagasan-gagasan ke dalam praktik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa anak di usia ini tuh sudah terlihat menonjol ke kemampuan mereka, seperti ada anak yang lebih menonjol dalam kemampuan akademik seperti menghitung atau dalam bidang sains. Lalu untuk inteligensi kreatif sendiri, ada anak-anak yang ketika dihadapkan dengan pelajaran seni rupa atau disuruh untuk membuat kerajinan, mereka akan membuat suatu kerajinan yang kreatif seperti itu. Lalu next.
ada untuk tahap selanjutnya adalah tahap operasional formal. Teori perkembangan kognitif remaja oleh Piaget yang dialami oleh anak dari 11 hingga 15 tahun. Piaget mengatakan bahwa pada usia sekitar 11 tahun dimulailah tahap perkembangan kognitif yang keempat dan final atau tahap operasional formal. Pemikiran operasional formal lebih bersifat abstrak dibandingkan pemikiran operasional konkret. Pemahaman remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman-pengalaman yang aktual atau konkret. Mereka mampu merekayasa menjadi seakan-akan kejadian tersebut benar-benar terjadi, yang pada nyatanya masih berupa kemungkinan-kemungkinan dengan mencoba bernalar secara logis terhadapnya. Seperti contohnya ketika anak tersebut dihadapkan untuk ujian di minggu depan, anak tersebut sudah membayangkan atau memprediksi soal-soal apa saja yang dapat keluar gitu di ujian selanjutnya. Kenapa bisa sampai kemungkinan-kemungkinan tersebut terpikirkan oleh mereka? Mereka berpikir secara logis, secara logika masuk akal bahwa jika sebelumnya di ujian atau latihan-latihan sebelumnya terdapat beberapa soal yang sering keluar dan cenderung soal tersebut berulang kali keluar. Nah, mereka berspekulasi bahwa soal tersebut mungkin saja akan keluar di minggu depan, di ujian minggu depan tersebut. Nah, adapun kualitas pemikiran abstrak di tahap ini terbukti pada yang pertama, kemampuan remaja untuk memecahkan masalah secara verbal, yakni mereka sudah bisa memecahkan masalah dari segi sekedar ucapan saja gitu, tanpa mesti harus ada masalah yang konkret di depan mata mereka. Mereka sudah bisa memecahkan masalah meski hanya dari sekedar ucapan orang ada di sekitar mereka gitu. Lalu yang kedua, ada meningkatnya tendensi atau kecondongan untuk berpikir mengenai pikiran itu sendiri, seperti mereka sering berpikir bahwa saya mulai berpikir mengapa saya berpikir seperti yang tadi saya pikirkan. Lalu mereka mulai memikirkan mengenai mengapa saya berpikir mengenai apa yang saya pikirkan tentang apakah saya. Mungkin sedikit abstrak, namun seperti itulah karakter dari pemikiran atau perkembangan kognitif oleh remaja di usia ini. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan ya. Di dalam perkembangan kognitif di masa remaja itu ada egosentrisme remaja. Nah, egosentrisme remaja ini adalah meningkatnya kesadaran diri pada remaja. David Elkin tahun 1976 berpendapat bahwa egosentrisme remaja mengandung dua komponen utama, yakni yang pertama ada audiens imajiner, yaitu merupakan keyakinan remaja bahwa orang lain berminat pada dirinya sebagaimana ia berminat pada dirinya sendiri, termasuk tingkah laku menarik perhatian dan berusaha untuk diperhatikan. Meyakini bahwasannya mereka adalah aktor utama sementara orang lain adalah penontonnya. Yang selanjutnya ada fabel pribadi. Fabel pribadi ini adalah bagian dari egosentrisme remaja yang mengandung penghayatan bahwa dirinya unik dan tidak terkalahkan. Mereka merasa bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memahami perasaan mereka sebenarnya. Rasa tidak terkalahkan ini yang membuat mereka berpikir bahwa mereka kebal terhadap bahaya dan bencana yang terjadi pada orang lain, sehingga mereka berani untuk berperilaku yang berisiko. Namun, beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa alih-alih merasa kuat, remaja cenderung melihat dirinya rapuh untuk mengalami kematian dini. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya itu ada pemrosesan informasi. Menurut Kuhn tahun 2009, kognitif terpenting yang berlangsung pada remaja adalah peningkatan di dalam fungsi eksekutif yang melibatkan aktivitas kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi seperti penalaran, pengambilan keputusan, memonitor cara berpikir kritis, dan memonitor perkembangan kognitif seseorang. Peningkatan di dalam fungsi eksekutif membuat remaja dapat belajar secara lebih efektif dan lebih mampu menentukan bagaimana memberikan perhatian, mengambil keputusan, dan berpikir kritis. Nah, yang pertama itu adalah mengambil keputusan. Berdasarkan hasil riset, diketahui bahwa remaja yang lebih tua lebih kompeten dibandingkan remaja yang lebih muda. Remaja yang lebih muda juga lebih kompeten dibandingkan anak-anak.
Dibandingkan dengan anak-anak, remaja yang lebih muda cenderung lebih menghasilkan berbagai pendapat yang berbeda, menelaah situasi berdasarkan berbagai perspektif, mengantisipasi konsekuensi dari keputusan, serta mempertimbangkan kredibilitas sumber. Satu usulan yang menjelaskan pengambilan keputusan remaja adalah model proses ganda, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh dua sistem kognitif, yakni analitis dan pengalaman yang saling berkompetisi. Model proses ganda ini menekankan bahwa sistem pengalamanlah yang memonitor dan mengelola pengalaman aktual yang bermanfaat dalam mengambil keputusan remaja, bukanlah sistem analitis. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan remaja adalah dengan menyediakan lebih banyak kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam bermain peran dan pengambilan keputusan dengan kelompok teman sebaya. Yang selanjutnya ada berpikir kritis. Diketahui bahwa berpikir kritis meningkat seiring bertambahnya usia, meskipun jumlahnya hanya mencapai 43% pada kelas 11. Perubahan kognitif yang memungkinkan peningkatan berpikir kritis di masa remaja mencakup yang pertama, meningkatnya kecepatan, otomatisasi, dan kapasitas dalam memproses informasi yang memungkinkan penggunaan informasi yang diperoleh untuk dimanfaatkan bagi tujuan-tujuan lain. Yang kedua, isi pengetahuan yang lebih luas di berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan untuk mengkonstruksikan kombinasi baru dari pengetahuan. Dan yang terakhir, penggunaan strategi atau prosedur secara lebih luas dan spontan dalam mengaplikasikan atau memperoleh pengetahuan seperti perencanaan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan pengawasan kognitif. Yang selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada teori Vygotsky. Dalam teori Vygotsky itu menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahamannya. Dalam teori Vygotsky, anak-anak lebih dideskripsikan sebagai makhluk sosial daripada dalam teori Piaget. Anak-anak menyusun pemikirannya dan pemahamannya melalui interaksi sosial. Di mana dalam teori Vygotsky itu terdapat yang pertama ada zona perkembangan proksimal. Adalah istilah Vygotsky untuk rentang tugas-tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, namun dapat dipelajari melalui bimbingan atau anak-anak yang lebih terampil. Batas bawah dari ZPD adalah level keterampilan yang mampu diraih anak dengan bekerja sendiri. Sementara batas atas dari ZPD adalah level dari tanggung jawab tambahan yang dapat diterima anak dengan dibantu oleh instruktur yang mampu. Yang kedua, ada scaffolding. Scaffolding berarti mengubah level dukungan. Ketika siswa mempelajari sebuah tugas baru, orang yang terampil dapat menggunakan instruksi langsung. Seiring dengan meningkatnya kompetensi siswa, bimbingan yang diberikan dapat dikurangi. Yang ketiga ada bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, awalnya bahasa dan pikiran berkembang secara sendiri-sendiri, namun kemudian keduanya bergabung. Ia menekankan bahwa semua fungsi mental memiliki asal mula bersifat eksternal atau sosial. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat berfokus ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Periode transisi eksternal ke internal terjadi antara usia 3 hingga 7 tahun dan mencakup berbicara pada diri sendiri atau self-talk. Anak-anak menginternalisasikan percakapan egosentris mereka ke dalam bentuk inner speech yang kemudian menjadi pikiran mereka. Yang terakhir ada strategi pengajaran. Strategi pengajaran ada menilai ZPD anak, yang kedua ada menggunakan ZPD dalam mengajar, yang ketiga ada menggunakan teman-teman sebaya yang lebih terampil sebagai guru, dan yang keempat ada tempatkan instruksi di dalam konteks yang bermakna, dan yang terakhir ada mengubah ruang kelas dengan ide-ide Vygotsky. Next.
Yang terakhir ada evaluasi teori Vygotsky, yaitu kritik-kritik itu menyatakan bahwa Vygotsky tidak terlalu spesifik mengenai perubahan yang terkait usia. Yang kedua, Vygotsky tidak cukup menjelaskan perubahan kemampuan sosio-emosi berkontribusi terhadap perkembangan kognitif. Dan yang terakhir, Vygotsky terlalu menekankan pentingnya bahasa di dalam berpikir. Penekanan dalam hal kolaborasi dan bimbingan memiliki beberapa kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai anggota kelompok 2, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih banyak kepada Bapak dosen serta rekan-rekan yang telah memberikan atensinya. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.